Salam NKRI. Sekjen PDI Perjuangan Bapak Hasto Kristianto ditetapkan oleh KPK menjadi tersangka kasus Harun Masiku. Ada 5 dasar yang menetapkan Pak Hasto menjadi tersangka. Gue akan membacakan poin-poin ini biar seluruh rakyat Indonesia tahu. Pertama, poin A. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sebagai poin pertama dasar penangkapan Hasto Kristianto. Poin B. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Poin C. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2022 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Poin D. Laporan pengembangan penyidik LPP strip 24 garis miring DIK.02.01 garis miring 22 garis miring 12 garis miring 2024 tanggal 18 Desember 2024. Poin E. Surat Perintah Penyidikan Nomor Sprindik garis miring 153 garis miring DIK.00 garis miring 01 garis miring 12 garis miring 2024 tanggal 23 Desember 2024. Dari 5 dasar penetapan KPK ini tidak ada statement atau konfirmasi yang gue baca, yang gue tonton sama sekali dari pihak KPK sendiri. Jadi hingga detik ini belum ada nih ya konfirmasi dari pihak KPK terkait Pak Hasto dijadikan tersangka. Bahkan jubir KPK Tessa Mahardika pun hingga detik ini belum berkomentar apapun. Untuk KPK, gue ingatkan, jika memang Pak Hasto terlibat dalam kasus Harun Masiku, gue sebagai kader PDI Perjuangan pun tidak akan membela Pak Hasto. Tapi dalam hal ini, gue meminta kepada pihak KPK agar memberikan semua bukti-bukti keterlibatan Pak Hasto sehingga dia menjadi tersangka kepada publik, kepada rakyat Indonesia secara transparan yang bisa dipertanggungjawabkan dunia dan akhirat. Jangan sampai penetapan tersangka ke Pak Hasto tanpa bukti-bukti yang kalian beberkan secara transparan kepada seluruh rakyat Indonesia, khususnya kepada kader simpatisan PDI Perjuangan. Karena jika sampai ternyata KPK tidak bisa memberikan bukti secara transparansi atas keterlibatan Pak Hasto, fix saya katakan bahwa KPK sudah diintervensi oleh pihak-pihak tertentu dan KPK tidak berani buka suara mengatakan yang sebenarnya. Itu menurut gue. Jujur ya, gue gak habis pikir ya, kok bisa-bisanya KPK menetapkan Pak Hasto sebagai tersangka, tetapi hingga detik ini dari pihak KPK sendiri tidak bisa membuktikan keterlibatan Pak Hasto. Itu, dan gue melihat dengan ditetapkannya Pak Hasto sebagai tersangka, ini adalah memang cara-cara untuk mengacaukan PDI Perjuangan yang terutama sebentar lagi 2025 akan mengadakan kongres. Gue melihat gejala-gejala ini semua. Gue melihat bahwa semuanya sudah didesain sedemikian rupa, sudah ada skenarionya bahwa ada cara-cara untuk menghancurkan, menjatuhkan PDI Perjuangan. Terkait kasus Harun Masiku yang sudah berjalan hampir 5 tahun, kenapa pertanyaan gua baru dipermasalahkan lagi, baru diangkat lagi setelah si Mulyono menjadi pengkhianat di PDI Perjuangan? Selama ini KPK kemana aja? Kenapa sebelum Mulyono menjadi pengkhianat di PDI Perjuangan, KPK tidak mengangkat kasus Harun Masiku? Dan bahkan Bapak Yasona Lauli, mantan Menkumham sendiri pun sudah diperiksa oleh KPK.
Gue melihat ini memang sangat jelas, sangat syarat adanya kepentingan untuk menjatuhkan PDI Perjuangan. Seperti beredarnya spanduk-spanduk yang mengatakan PDI Perjuangan partai ilegal, ketua umumnya ilegal. Gue melihat ini udah mulai ada permainan secara terang-terangan untuk menghancurkan PDI Perjuangan. Ya, diawali dengan kasus Harun Masiku. Yasona Lauli pun dianggap terlibat. Kemarin Pak Hasto dibombardir dengan narasi perselingkuhan, beredar ya spanduk-spanduk, Andi Wijayanto dan lain-lainnya. Gue melihat memang ini sedang dimainkan untuk mengacaukan Kongres PDI Perjuangan 2025. Dan saya mengingatkan kepada Presiden Prabowo Subianto, jika sampai terjadi kekacauan di dalam Kongres PDI Perjuangan, saya pastikan kader PDI Perjuangan, simpatisan PDI Perjuangan yang tidak perlu dipertanyakan lagi militansinya, tidak mungkin duduk diam. Mereka pasti akan melakukan perlawanan, termasuk saya pribadi, jika sampai benar Kongres PDI Perjuangan dikacaukan. Dan jika terjadi perlawanan dari PDI Perjuangan, maka kemungkinan besar akan terjadi kerusuhan nasional. Dan kerusuhan nasional itu akan berdampak kepada pemerintahan Prabowo sendiri. Masa iya? Apa kata dunia internasional? Belum memasuki 100 hari kerja, sudah terjadi kerusuhan nasional di Indonesia. Yang tercoreng, yang jelek adalah nama Prabowo Subianto sendiri. Hati-hati Pak Prabowo, kader PDI Perjuangan, simpatisan PDI Perjuangan tidak mungkin diam ya jika sampai benar adanya orang-orang yang mengacaukan Kongres PDI Perjuangan. Kami sebagai kader, sebagai simpatisan PDI Perjuangan, pastikan akan memberi perlawanan sampai titik darah penghabisan, apalagi itu menyangkut nama besar partai, menyangkut ketua umum partai kami ya. Gue bener-bener gak habis pikir ya, sepengecut itukah kalian ya untuk menghancurkan PDI Perjuangan? Karena pada saat ini PDI Perjuangan menjadi oposisi ya. Kalian gak percaya diri dengan kimples kalian ya. PDI Perjuangan yang berdiri sendiri masih terus kalian usahakan untuk dihancurkan. Sepengecut itukah kalian? Terutama untuk Mulyono ya. Gue tahu ya, gue sangat meyakini bahwa ini semua adalah otaknya, dalangnya adalah Mulyono. Yang karena dia tidak terima sudah dipecat oleh PDI Perjuangan, dia tidak terima minta 3 periodenya. Akhirnya Mulyono seperti ini, karena dia merasa malu sebagai mantan presiden dipecat secara tidak hormat oleh sebuah partai. Bukan begitu Mulyono? Itu kan yang terjadi. Kata Mulyono, time will tell, biarkan waktu yang menjawab. Iya, waktu yang akan menjawab siapa sesungguhnya lu Mulyono. Lu adalah Lucifer ya, manusia yang nggak tahu diri ya, yang sudah menusuk orang yang sudah mengangkat harkat derajat martabat lu beserta anak keluarga lu. Lu benar-benar manusia yang nggak tahu diri Mulyono ya. Tapi ingat Mulyono, God never sleep. Semua akan ada balasannya. Dan satu hal untuk Mulyono, lu harus ingat, PDI Perjuangan itu partai yang terlahir karena sebuah pergerakan, perjuangan, pengorbanan darah dan nyawa. Jangan pernah lu remehkan. Gue tahu lu gak terima karena lu gak mampu menundukkan Ketua Umum PDI Perjuangan Ibu Megawati, yang selama ini lu bisa menundukkan semua orang termasuk macan Asia. Ingat KPK, berikan bukti yang bisa kalian pertanggungjawabkan dunia akhirat secara transparansi jika memang benar Pak Hasto terlibat. Salam NKRI.